Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Puji serta syukur mari bersama-sama dan senantiasa kita hidangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah yang selalu sayang dan perhatian serta bimbingan kepada kita.
maka kita bersyukur atas semua kebaikan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba yang bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Imam besar masjid dan seluruh pengurus, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari kelima daripada bulan Rajab. Rajab merupakan salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperang, bertikai, bermusuh-musuhan, adu domba dan berbuat maksiat. Maka oleh karena kehadiran bulan tersebut kita siap-siap. Apa kesiapan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah memanggil hambanya. Allah tidak pernah membiarkan hamba larut dan hanyut di dalam kebanjiran, di dalam banjir maksiat. Allah tidak membiarkan hamba larut di dalam berdosa. Namun kadang-kadang manusia itu sering lupa kepadanya. Wasari'u, bersegeralah kamu, cepatlah kamu wahai hamba-hambaku, ila maghfiratin min rabbikum, untuk memohon ampun atas semua dosa-dosamu kepada Tuhan. Kalau memang kita menganggap diri kita banyak dosa, itu wajib taubat. Kalau memang kita nggak pernah berdosa, itu sunat taubat. Nabi pun dalam sehari semalam tidak kurang bertobatnya. Ana astaghfirullah fi kulli yaumin wa lailah mi'ata marrah, kata Nabi. Aku bertobat kepada Allah dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Apa dosanya baginda? Tidak. Tapi beliau menganggap bahwa diri beliau makhluk, hamba ciptaan Allah. Beliau mengaku tidak luput daripada silap dan dosa. Namun beliau tidak ada sebesar semut pun dosa yang menghinggap pada tubuh baginda. Tapi beliau untuk merendahkan diri kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah, astaghfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Itu istighfar yang sering diucap oleh beliau, Sayyidul Istighfar. Barang siapa membaca istighfar tersebut 1 kali, seakan dia telah membaca astaghfirullahaladzim 100 kali. Itu jadikan sebagai wirid di dalam salat subuh. Apalagi kita-kita ini hamba atau manusia umat Nabi Muhammad SAW tak pernah luput daripada kesilapan dan dosa. Orang yang paling baik adalah mengakui kesalahan dan dosanya. Orang yang paling tidak baik tidak mengingat kepada dosa, malah mengingat-ingat atau selalu menyebut-nyebut dosa orang lain. Itu orang yang paling tidak baik. Marilah kita menjadi hamba yang terbaik. Ingatlah kepada dosa kita sendiri. Jangan selalu mengungkit-ungkit dan mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ini namanya bulan taubat. Bersegeralah kamu untuk mohon ampun kepada Tuhanmu, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, Allah menjanjikan dan Allah menyiapkan untuk kamu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Orang yang tidak berdosa masuk surga. Orang yang berdosa tunggu dulu. Orang yang tidak beriman haram masuk surga. Ini 3 tipe. Orang yang berdosa kalau belum bertobat itu lambat untuk masuk surga. Orang yang berdosa setelah tobat cepat masuk surga.
orang kafir atau non muslim, orang murtad, orang musyrik, itu haram masuk surga. Na'udzubillah, subhanallah. Maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ingatlah kita akan mati. Kita banyak dosa. Betapa banyak beban-beban yang ada pada kita. Sebelum kita kurangi, nanti dikala kita berjalan menuju mahsyar, kita akan sibuk dan susah. Baik lilit hatta pegot-pegot ino beban. Hidup di dunia ini jangan banyak mencari beban-beban yang tak baik. Beban-beban yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari akhirat, kurangin sedikit demi sedikit. Kalau memang beban harta, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan infak, perbanyakkan untuk kita memberi perhatian kepada fakir miskin dan menyantuni anak yatim. Kurangin. Kalau kita berdosa, banyak istighfar. Kalau memang kita anggap dalam harta kita banyak harta-harta yang bercampur dengan harta yang kurang baik, perbanyakkan sedekah cepat. Berikan sedekah. Pegot jalan-jalan, pegot yang tempat-tempatnya dan tiang taubat, hali terpubut dosa. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang terbaik. Kemudian kemegahan bulan Rajab ini ada satu malam, pada malam 27 Rajab. Itu enggak pernah peristiwa yang terjadi kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, hanya khusus kepada beliau. Malam 27 bulan Rajab, malam mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau sampai sanggup melintasi dengan izin Allah ke Sidratul Muntaha untuk menerima satu ibadah penting yang tidak pernah diterima di bumi. Perintah haji, perintah zakat, perintah puasa ini masih beliau di bumi. Tapi salat ini merupakan satu perintah, satu ibadah yang cukup tinggi, yang cukup mulia, yang khusus diberikan oleh Allah di saat Nabi di langit atau di Sidratul Muntaha di Mustawa. Bukan Allah di sana. Ada bikin itu orang yang menan Allah Subhanahu wa taala gejuk semayangnya wate Nabi Muhammad ide gejuk Allah di langit. Na'udzubillah, itu murtad. Tapi tepat sekali beliau menerima salat dari Allah Subhanahu wa taala dikala beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berada di Sidratul Muntaha atau ke Mustawa. Mari kita ingat, salat itu merupakan maqamul munajjah. Tempat bermohon seorang hamba dengan Tuhannya. As-salah mi'rajul mu'minin. Salat ini merupakan tangga untuk orang beriman. Seseorang yang naik tangga pasti dia ke atas mulia, tinggi. Sementara orang yang tidak salat, orang yang meninggalkan salat, menyanyiakan salat, orang itu dari atas turun ke bawah, dari langit turun ke bumi, berarti hina. Sayyidina Ali mengatakan, jagalah salatmu dengan sebaik-baiknya, mudahan kehidupanmu akan diatur oleh Allah. Salat juga berpesan, jangan kamu sia-siakan aku di dunia ini, karena engkau di alam kubur nanti akan mencari aku, kata salat. Aku menjadi pembela kamu, menyuruh mempercepatkan segala permasalahan kamu di akhirat kalau kamu selalu menjaga aku, kata salat. Tapi kalau kalian menyanyikan aku, nanti Allah akan menyanyikan kalian, nanti sibuk sekali. Mari para jamaah, baik adik-adik, para pemuda dan generasi dan seluruh remaja dan kita semua, marilah menjaga salat dengan sebaik-baiknya. Tidak ada arti kita memperingati Isra dan Mi'raj, bikin kenduri macam-macam kalau salat terus tinggal. Hana arti sama sekali, berarti hana faedah, hana hikmah dalam memperingati Maulid Nabi sementara dengan tinggal semayang. Dalam berbuat atau melakukan pesta, perkawinan, kanduri dan lain sebagainya, salatnya tinggal. Apa itu? Sementara itu perbuatan sunat, tapi kita tinggalkan yang wajib. Walaupun bagaimana sesibuk apapun kita di dunia dalam melaksanakan tugas apapun, jagalah salat. Bawalah salat bersama kita, karena salat itu ringan dibawa. Kemana saja kita pergi ringan, dan salat itu nggak boleh sempat dicuri, kecuali yang sanggup mencuri salat
menggoda supaya salat kita hancur iblis. Hati-hati dengan iblis. Maka kita jangan sombong. Karena aku tekun salat, rajin bersedekah, rajin india, rajin beribadah, rajin macam-macam, salat tahajud, salat duha dan lain sebagainya. Jangan sombong. Kadang-kadang kita menganggap aku punya ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak, jadi sombong. Jangan. Iblis cukup banyak ilmu. Muridnya para malaikat. Dan dia pernah menempati diri di surga. Tapi dia dikeluarkan dari alam surga, dimasukkan ke dalam neraka nanti di hari yaumil qiyamah. Iblis sudah masuk surga, tapi dia bisa keluar surga gara-gara sombong. Manusia belum masuk surga, sombongnya 24 jam. Nauzubillah. Oleh karena mari kita mengingatkan diri kita dengan aqimus shalah. Kita tekun dan rajin melaksanakan salat. Kemudian kita pesankan kepada generasi, kepada putra-putri dan keluarga kita. Luqmanul Hakim berpesan di dalam Al-Quran. Itu memang ayat Allah, tapi ceritanya kisah Luqmanul Hakim menitipkan pesan kepada putranya dalam surat Luqman. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis shalah. Rajinlah kamu dan laksanakan, kerjakan, dirikan olehmu akan salat. Nyo yang perleta pesal lagi dalam sirah ayah, sirah pemimpin. Aqimis shalah, dirikan salat. Dirikan salat arti istiqamah. Aqimis shalah, istiqamahlah kamu, dirikan olehmu akan salat. Bawa salat kemana saja kamu pergi. Ane mutuah zakat, menerima warisan dan pesan daripada orang tua, jaga salat nak ya. Hoeng kajak jaga semaya, itanya pun jaga. Pemimpin jaga salat, rakyat jaga salat, suami jaga salat, istri jaga salat. Kalau salat sering ditinggalkan, kalau jadi pemimpin orang yang tidak salat, hancur negerinya. Agama dipimpin oleh orang yang tidak rajin salat, agama itu bukan hancur, tapi agama itu tidak kuat di negeri orang-orang tersebut. Rumah tangga yang tidak ada salat, rumah tangga itu akan hancur. Iblis masuk ke rumah, rahmat malaikat keluar. Berat mayang, dan cukup berat mayang. Aqimis shalah, pesan Luqmanul Hakim. Ya nak, ya. Wa'mur bil ma'ruf. Seru dan perintah olehmu perbuatan yang baik-baik. Kerjakan kebaikan dan ajakkan teman-teman dan orang lain untuk berbuat kebajikan. Jangan cuma mengajak orang lain saja sementara dia enggak berbuat baik. Itu kena atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala taqil. Kamu cuma menyuruh orang berbuat baik sementara kamu tinggalkan kebaikan itu. Enggak boleh begitu. Jangan begitu. Dengan tak ajak orang lain, apakah melalui mimbar, apakah melalui pengajian, apakah melalui tempat-tempat mengajak kebaikan, kita pun teringat kebaikan. Papan daduk ada pegah kebaikan, hanjak berugo. Jangan habiskan waktu untuk kita membicarakan masalah-masalah tidak manfaat. Wa'mur bil ma'ruf, yang nyonyo, yang gagot, mah napa ya pegah nyonyo nyogot, napa ya pegah pokok ji, pokok-pokok anda. Wanha anil mungkar, cegahkan olehmu segala perbuatan mungkar dan murka Allah. Di rumah pada buat maksiat, di kedai pada buat maksiat, di dalam tempat manapun kita jangan bermaksiat. Maksiat merajalela. Cuman pada yang ini kan hapus bersih maksiat di Lok Semawai, di kota, di Banda Aceh, di Acehnya hanamposnya. Pegah jid. Pemimpinnya, pemerintahnya, jahnya pegah jid. Tapi makatuhnya kena haid jid. Mudah berbicara, tapi sukar untuk dilakukan. Kenapa apa? Tidak semua sama tujuan. Kiban cara tekalian masjid-masjid yang punya power. Nyon tolong jaga masjid jangan terlalu merajalela di Lok Semawai.
Di rumah jaga oleh seorang bapak. Jadi kita seorang pemimpin apapun bertanggung jawab. Karena punya power, punya kekuatan untuk mencegah kemungkaran. Kalau memang kita nggak sanggup, itu namanya gagal. Gagal tadi seorang ayah, gagal menjadi seorang suami, gagal menjadi seorang pemimpin, gagal menjadi seorang ulama. Wanhanil mungkar. Dan konsider untuk dicegah yang pakat orang lain, pakat ulama, pakat guru, dan tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Jadi wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asab. Bersabarlah kamu atas semua cobaan, letak cobaan. Nekaleun riban kejadian nang jero. Banjir di mana-mana, gempa bumi, angin dan lain sebagainya ya Allah. Nah, jadi oleh karena ini betingat tabiah syara mutuah, jaga salat, yuk kebaikan, cegah kemungkaran, bersabar atas semua cobaan insya Allah. Wasbir ala masa inna zalika min azmil umur. Yang demikian itu cobaan-cobaan itu semua itu di sisi Allah itu mudah. Itu yang berada di puedro hamba, dari puedro makhluk. Baik tak buka-buka tahat hadodom tuah. Hai pemimpin, baik tak buka-buka. Hai tungku-tungku, baik tak buka-buka. Daripada menjauhkan Allah lebih baik dekati. Dekati. Cara mendekatin Allah, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolongmu. Menolong Allah, mati dan tolong agama Allah. Tak usahakan dan singkirkan kejahatan-kejahatan. Jangan telah menduduki jabatan, kita yang kajian enam tahun. Itu bukan tujuan. Itu merupakan satu jalan. Jalan taduk dalam kepemimpinan, dalam jabatan ini merupakan satu jalan yang insya Allah akan menuju kebahagiaan akhirat. Jabatan, harta, pangkat dan lain sebagainya itu merupakan satu jalan, tapi tujuan untuk mencari ridha Allah, senang di hari akhirat. Ya, mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan bagi saya juga manfaat dan kepada jemaah semua akan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqu tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa